Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu mengenai pengertian kompetensi guru. Nah, kompetensi guru ini dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 10 diberitahukan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Nah, wujud profesional atau tidaknya seorang guru diwujudkan dengan sertifikat pendidik. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sementara menurut Brock and Stone mengemukakan bahwa kompetensi sebagai descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful. Nah, artinya kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru atau tenaga kependidikan yang tampak sangat berarti. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Nah, oleh karena itu, di dalam kompetensi mengandung beberapa aspek. Nah, aspek yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge, yang merupakan kesadaran dalam bidang kognitif. Nah, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua yaitu pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Nah, untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, seorang guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan atau skill, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Nah, sebagai contoh, bagaimana seorang guru memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk membantu mempermudah melakukan pembelajaran kepada peserta didik. Yang keempat yaitu nilai atau value, yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku guru dalam pembelajaran seperti jujur, demokratis, dan terbuka. Aspek yang kelima yaitu sikap atau attitude, yaitu perasaan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Nah, yang terakhir yaitu aspek minat atau interest, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kompetensi. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, keempat kompetensi tersebut saling berhubungan, saling memengaruhi satu sama lain dan memiliki hubungan hierarkis. Nah, keempat kompetensi tersebut dipandang sebagai landasan dalam rangka mengembangkan guru sebagai seorang pendidik. Nah, apa saja sih jenis-jenis kompetensi guru itu? Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, profesi guru sebagai pendidik yang paling utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, kompetensi pedagogik adalah kemampuan pendidik yang meliputi yaitu yang pertama, pemahaman wawasan landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perancangan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi hasil belajar. Nah, secara teknis, kompetensi pedagogik itu meliputi yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik, yang kedua, menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, yang ketiga, mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran, yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
Selanjutnya, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Selanjutnya, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Selanjutnya, menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses dan hasil belajar. Selanjutnya, memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kompetensi kepribadian. Nah, apa sih kompetensi kepribadian itu? Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia sebagai orang-orang yang dianggap model atau panutan yang harus diikuti. Dengan kata lain, guru menjadi suri teladan bagi peserta didik, terlebih pada jenjang SD. Nah, pada masa ini peserta didik berbuat dan berperilaku cenderung mengikuti apa yang didengar dan apa yang dibuatnya. Dalam kompetensi kepribadian meliputi yang pertama kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman tentang ajaran menghormati dan menghargai antar umat beragama. Yang kedua, kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru. Dan yang keempat, bersikap terbuka terhadap pembaharuan dan kritik. Nah, yang ketiga yaitu ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan. Nah, kompetensi profesional adalah kompetensi yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi profesional ini sangat penting karena langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Nah, kemampuan profesional merupakan kemampuan, keahlian, kecakapan dasar tenaga pendidik yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Nah, guru akan disebut profesional jika mampu menguasai keahlian dan keterampilan teoritik dan praktik, proses pembelajaran serta mengaplikasikannya secara nyata. Nah, secara rinci kompetensi profesional dapat dijabarkan. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang sesuai dan mendukung di bidang keahlian atau bidang studi yang diampunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai bidang studi yang diampunya. Yang ketiga yaitu menguasai filosofi, metodologi, teknis, dan praksis penelitian, juga pengembangan ilmu yang sesuai dan mendukung di bidang keahliannya. Yang keempat yaitu mengembangkan diri dan kinerja profesionalnya dengan melakukan tindak reflektif dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja dan komitmen dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Yang keempat yaitu ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, serta masyarakat sekitarnya. Nah, model komunikasi personal cenderung mudah diterima oleh peserta didik dan masyarakat. Dalam konteks ini, hendaknya guru memiliki strategi dan pendekatan dalam melakukan komunikasi yang cenderung lebih bersifat horizontal. Nah, kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial. Nah, kemampuan dalam kompetensi sosial yaitu diantaranya yang pertama, mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat. Yang kedua, mampu mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan. Dan yang ketiga, mampu menjalin kerjasama, baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, selanjutnya kepribadian guru. Mengenai kompetensi kepribadian guru, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didiknya. Nah, kompetensi kepribadian ini merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting sehingga sangat harus dipenuhi oleh setiap calon gurunya maupun guru yang mengajar di sekolah ataupun di madrasah agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Keberadaan guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini juga merupakan salah satu faktor penting, termasuk di dalamnya terdapat kualitas hubungan antara guru dengan murid yang ditunjukkan dari guru itunya sendiri.
Artinya kepribadian guru ini akan berpengaruh terhadap perilakunya dalam mengajar. Nah, kepribadian guru juga merupakan faktor penentu keberhasilan dalam belajar siswa. Nah, adapun kepribadian guru ini terbagi dalam 5 kelompok. Yang pertama ada sifat profesional. Sifat profesional ini berarti mampu menempatkan dirinya sebagai seorang yang mengerti dan juga paham akan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, dan juga mampu berhubungan dan juga relasi kerja dengan orang lain, serta selalu fokus dan juga konsisten dengan target dan juga tujuan apa yang dikerjakannya. Yang kedua ada sifat berpikir. Nah, sifat berpikir ini juga meliputi kemampuan analisis dan juga selalu berpikir konsepsional, yaitu yang berpikir dengan secara mendalam ataupun menyeluruh. Yang ketiga ada sifat ekspektasi, yang dimana bisa diharapkan dan bisa diandalkan dengan senantiasa juga mampu memperlihatkan hasil pencapaian tujuan yang sangat tinggi dan juga memiliki pemahaman yang komprehensif tentang siswa, dan juga mengenai tentang tugas dan tentang program pendidikannya secara keseluruhan. Yang keempat ada sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan itu ya berarti jujur dan juga adil dan juga memiliki sifat fleksibel dan juga keinginan yang kuat untuk terus belajar. Nah, yang terakhir ada sifat relasi dengan orang lain. Nah, sifat relasi dengan orang lain ini yaitu memiliki banyak relasi dengan unsur-unsur yang terlibat dalam proses pendidikan dan juga memiliki keahlian sebagai pekerjaan pendidikan secara komprehensif ataupun menyeluruh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di samping kepribadian yang sudah dipaparkan oleh teman saya, masih banyak kompetensi kepribadian yang harus dipenuhi oleh seorang guru profesional. Di antaranya yaitu yang pertama, adaptability in instructional interaction, yaitu mudah menyesuaikan diri dengan situasi kelas. Guru bisa dengan mudah mengubah suasana belajar sesuai dengan kebutuhan psikologi siswa, daripada mempertahankan skenario pembelajaran yang sudah dirancang, tapi kurang sesuai dengan situasi kelas. Yang kedua yaitu humoris. Guru yang humoris, periang, dan dapat membangkitkan suasana belajar kembali segar akan lebih berpeluang untuk menyampaikan materi ajar dengan baik, dan akan lebih membuat para siswa senang belajar, nyaman, dan terhindar dari kelelahan. Lalu memiliki tanggung jawab profesional yang baik. Guru mempersiapkan program pembelajaran, desain, skenario, dan alat, serta berbagai kepentingan untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, enthusiasm. Guru yang sangat antusias dalam membelajarkan para siswanya atau dalam menyampaikan pelajaran kepada para siswanya akan sangat membantu dalam membangun dan menghidupkan serta meningkatkan motivasi siswa dalam berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Lalu sifat agreeableness. Agreeableness adalah sifat atau karakter yang mudah atau bisa menerima perbedaan. Kemudian yang keenam yaitu caring. Caring artinya peduli, yakni memiliki kepedulian yang baik kepada siswa, sejawat, orang tua siswa, dan seluruh kelompok sosial yang dilayaninya. Yang ketujuh yaitu acceptance, yakni sikap menerima. Berarti guru bisa menerima siswa dengan apa adanya, memahami mereka dengan berbagai problema dan keistimewaan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu empati. Empati yakni memahami dan menerima pengalaman orang lain atau siswa seolah-olah itu adalah pengalamannya sendiri, lalu terlibat dalam proses memelihara, mengembangkan, dan memperbaiki dengan tetap menjaga pendirian siswa.
Sikap empati bisa ditunjukkan dengan cara guru berkomunikasi dengan terbiasa mendengarkan siswa secara sangat hati-hati, akurat, dan dengan sensitivitas yang sangat mendalam. Dan yang terakhir yaitu simulatif. Sifat ini mendorong siswa untuk maju, hangat, berorientasi pada tugas dan pekerja keras, toleran, sopan, serta bijaksana dan juga bisa dipercaya. Materi selanjutnya yaitu pengembangan diri. Pengertian pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi profesi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajiban dalam melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan, termasuk pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Pengembangan diri dalam dunia pendidikan sendiri diartikan sebagai kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bahan integral dari kurikulum sekolah, sebagai bentuk upaya pembentukan watak kepribadian peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan konseling, serta melalui ekstrakurikuler. Pengembangan diri bukan suatu mata pelajaran yang harus dibimbing oleh guru, namun dapat difasilitasi oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, dan mengekspresikan diri tiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah serta daerahnya. Kegiatan pengembangan diri harus mengutamakan kebutuhan guru untuk pencapaian standar dan peningkatan kompetensi profesinya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan pembelajaran. Kebutuhan tersebut mencakup kompetensi menyelidiki dan memahami konteks di tempat guru mengajar, penguasaan materi dan kurikulum, penguasaan metode pembelajaran, kompetensi melakukan evaluasi peserta didik dan pembelajaran, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, ataupun kompetensi lain yang relevan. Selanjutnya adalah tentang kegiatan perkembangan kepribadian guru, di mana menurut Permenag PAN dan RB nomor 16 tahun 2009, perkembangan kepribadian guru dilakukan dengan dua macam cara, yaitu diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Nah, selanjutnya diklat fungsional itu apa? Diklat fungsional itu adalah pelatihan atau pendidikan yang dilakukan oleh guru yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi dan keprofesian untuk memiliki kompetensi di atas standar. Dan dalam kurun waktu tertentu, kegiatan berupa kursus atau pelatihan maupun berbagai bentuk diklat yang lainnya. Yang kedua ada kegiatan kolektif guru. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan secara berkelompok seperti melakukan tugas lokakarya atau kelompok kerja guru yang disingkat dengan KKG, atau bisa juga musyawarah guru mata pelajaran yang disingkat MGMP, dan bisa sejenisnya. Dan yang kedua tentang kegiatan kolektif itu ada pembahas atau peserta pada seminar. Atau ada juga kegiatan kolektif yang lain bisa disebut seperti dengan diklat juga. Dan selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengembangan diri. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Sebelum melakukan pengembangan diri, kita pastinya harus menganalisis terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sesudah menganalisis, langkah yang kedua adalah menentukan tujuan pelatihan. Nah, kita tuh harus sebelum melakukan pengembangan diri tuh kita harus menuliskan dulu tujuan untuk ini tuh apa gitu, biar kedepannya tuh ya tersusun secara sistematis gitu. Nah, terus yang ketiga, setelah kita tahu nih tujuannya apa, oh program apa nih, yang langkah ketiganya itu program.
Nah, kita tuh harus mikir program apa sih ke depannya nih buat mencapai si tujuan-tujuan ini tuh. Apakah dengan cara-cara apapun untuk menambah untuk mencapai tujuan kita yang telah kita buat di langkah yang nomor. Meningkatkan kompetensi guru. Meningkatkan kompetensi guru merupakan salah satu cara untuk dapat memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu, teknologi, serta seni. Meningkatkan kompetensi guru merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh setiap guru secara terus-menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Kenapa seorang guru harus meningkatkan kompetensinya? Alasannya yang pertama yaitu karena profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan cara belajar sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menuntut guru untuk harus belajar beradaptasi dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan baru. Alasan yang terakhir yaitu alasan yang ketiga, karena karakter peserta didik yang senantiasa berbeda dari generasi ke generasi menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Metode pembelajaran yang digunakan pada peserta didik generasi terdahulu akan sulit diterapkan pada peserta didik generasi sekarang. Oleh karena itu, cara ataupun metode pembelajaran yang digunakan guru harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik saat ini. Berikutnya beberapa upaya yang dapat dilakukan baik oleh kepala sekolah maupun oleh guru itu sendiri untuk dapat meningkatkan kompetensi profesionalitas guru, yaitu yang pertama, mengikuti pembinaan profesional guru. Kemudian, untuk meningkatkan profesionalitas guru yang sifatnya khusus, bisa dilakukan kepala sekolah dengan mengikut sertakan guru melalui seminar dan pelatihan yang diadakan oleh Diknas maupun di luar Diknas. Upaya selanjutnya bisa dengan melalui PKG, pemantapan kerja guru. PKG ini merupakan wadah para guru untuk diarahkan dalam mencari berbagai pengalaman mengenai metodologi pembelajaran dan bahan ajar yang dapat diterapkan di kelas. Kemudian, upaya selanjutnya yaitu upaya keempat dengan cara meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru tidak dapat diabaikan karena merupakan salah satu penentu dalam meningkatkan kinerjanya. Kemudian, upaya selanjutnya yaitu upaya yang kelima, memberikan motivasi dan mengikut sertakannya pada kegiatan pembinaan. Upaya yang keenam yaitu semakin berkembangnya zaman, kini tidak sulit lagi bagi para pendidik untuk menambah wawasan mereka. Mereka bisa belajar secara mandiri melalui internet ataupun melalui gadgetnya. Upaya selanjutnya yaitu mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah dimanapun pertemuan itu diadakan selama masih dijangkau oleh pendidik atau guru. Upaya selanjutnya yaitu belajar secara formal di lembaga-lembaga pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Upaya selanjutnya yaitu ikut serta dalam kompetensi-kompetensi ilmiah. Setelah mengetahui upaya untuk mengembangkan kompetensi guru, sekarang dilanjutkan dengan apa saja yang harus dilakukan dalam mengembangkan profesi sebagai guru. Yang pertama, guru itu harus sering membaca buku atau internet, terutama yang berkenaan dengan materi-materi baru yang ditekuni dengan cara mendidik baru. Kemudian, guru itu harus bisa meringkas isi bacaan. Ringkasan ini bermanfaat untuk memudahkan guru dalam mengingat, sebab disusun atas dasar pemahamannya sendiri. Kemudian, membuat sebuah makalah, yaitu dengan mengemukakan ide-ide baru, didukung dengan informasi-informasi ilmiah.
Manfaatnya adalah untuk belajar menyusun pikiran secara teratur dalam bentuk tulisan. Kemudian yang selanjutnya, guru dapat melakukan penelitian, baik penelitian perpustakaan, laboratorium, maupun penelitian lapangan. Dan yang selanjutnya yaitu guru berusaha untuk membuat artikel hasil penelitian atau artikel penelitian inovatif. Artikel ini untuk konsumsi majalah atau jurnal ilmiah. Selanjutnya, guru itu berupaya untuk menulis buku ilmiah, baik untuk perguruan tinggi maupun untuk tingkat sekolah. Dan yang terakhir yaitu dengan mengaplikasikan ilmu untuk kepentingan masyarakat umum atau mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Sekian, terima kasih.